Halo, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya ingin berbagi beberapa resep masak tumisan. Nah, dari awali saya mau berbagi resep cara masak capcay. Nah, di sini saya punya kembang kol secukupnya aja ya teman-teman. Lalu kita potong-potong, lalu ada secukupnya juga brokoli hijau, kita potong-potong juga sesuai selera dan sesuai kebutuhan. Untuk porsinya juga seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita potong-potong, ini kita brokoli sama kembang kolnya kita rendam selama dengan 20 menit menggunakan air garam. Nah, ini batang brokolinya ini teman-teman, kan ini masih bisa dimasak bagian dalamnya. Jadi ini kita buang kulitnya aja seperti ini. Kita ambil bagian tengah, lalu kita iris dan kita campurkan ya teman-teman, kan ini masih bisa dan masih enak dimakan. Nah, setelah kita potong-potong brokoli sama kembang kol, lalu ini kita masukkan ke dalam mangkok, tambahkan 2 sendok teh garam. Ini mangkoknya udah ada air, lalu kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Jadi ini brokoli sama kembang kolnya kita rendam selama dengan 15 sampai 20 menit. Nah, setelah itu di sini saya punya 1 buah cabai merah besar. Ini kita mau ambil separuhnya aja atau setengahnya ya teman-teman, karena ini terlalu besar. Dan itu ini cabainya udah kita cuci dan ini kita belah, kita buang bijinya. Setelah kita buang, ini yang setengahnya, nanti yang sebelahnya itu kita masak dibuat menu yang lain, dan yang sebelahnya nanti kita buat menu capcay. Ini bijinya kita buang biar nggak pedas ya teman-teman, karena ini saya mau masak buat menu Hongkong. Setelah itu kita potong-potong sesuaikan ke selera. Di sini saya akan potong sedikit menyerong dan agak porsinya agak sedikit melebar ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di video. Oh iya teman-teman, sambil nonton video saya, dukung channel saya dengan cara subscribe dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Setelah selesai kita potong-potong, ini cabai merah kita sisihkan terlebih dahulu, lalu kita potong-potong bawang bombay. Di sini saya punya seperempat buah bawang bombay ya teman-teman, karena ini bawang bombaynya besar banget, jadi saya ambil seperempatnya aja. Kita kupas, kita potong seperti tipis-tipis seperti ini. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil 4 siung bawang putih, dan ini bawang putihnya kita cincang kasar. Setelah kita cincang kasar bawang putih bersama dengan bawang bombay, kita sisihkan lagi ke dalam piring yang nanti sudah disediakan. Lalu kita ambil dua lenjer sosis, kita potong-potong sesuai selera. Ini sosisnya baru keluar dari freezer teman-teman, jadi masih agak keras karena tadi itu saya lupa ngeluarin dari freezer. Nah, kita potong seperti ini, lalu kita iris-iris biar lebih mengembang nanti kalau di sajian, biar terlihat mekar, lebih terlihat cantik ya teman-teman. Seperti itu. Lakukan semua hingga sampai selesai. Setelah kita potong-potong sosis, kita akan iris bakso sapinya. Nah, di sini saya pakai 4 butir bakso sapi, akan saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Oh ya, nggak begitu tipis, pokoknya diiris melebar aja. Setelah selesai kita iris sosis dan bakso sapinya, kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan gorengan, teflon atau apalah alat yang kalian punya. Lalu kita tambahkan minyak goreng. Di sini saya tambahkan 2 sendok minyak goreng, tunggu sampai dengan minyaknya panas.
Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang bombaynya sampai dengan layu. Oh ya teman-teman, buat yang sudah hadir, yang selalu mensupport channel saya, yang sudah subscribe, semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dan badan yang sehat. Amin ya robbal alamin. Dan dimudahkan di setiap langkah dan urusannya. Setelah kita tumis bawang bombay sampai layu, lalu kita tambahkan bawang putih yang sudah kita sidang kacang tadi. Kita tumis hingga sampai dengan mengeluarkan aroma berbau harum atau sudah berubah warna. Berarti bawangnya udah matang ya teman-teman. Kalau bawangnya udah berbau harum, udah mateng, lalu kita tambahkan wortel yang sudah saya potong-potong. Maaf tadi waktu motong wortelnya nggak terekot. Lalu tambahkan bakso sapi dan sosis yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tumis hingga sampai semua tercampur merata. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, kita tambahkan kembang kol. Masukkan semua kembang kol yang sudah kita potong-potong tadi. Setelah itu kita aduk ini hingga sampai semua tercampur merata. Setelah seperti ini kita tambahkan air secukupnya. Di sini saya menggunakan air yang sudah mendidih, jadi biar lebih cepat matang ya teman-teman. Kita aduk hingga sampai dengan benar-benar kembang kol dan wortelnya layu. Nah, kalau udah seperti ini, kita tambahkan 1 sendok teh lada bubuk atau secukupnya sesuai selera. Setelah itu kita aduk hingga campur merata seperti ini. Setelah itu kita tambahkan kecap ikan. Tambahkan 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok makan minyak ikan, dan 1 sendok makan saus tiram, 1/4 sendok teh garam ya teman-teman.
Setelah itu lanjut dimasak hingga sampai semuanya matang. Nah, kalau udah seperti ini, lalu kita tambahkan brokoli, cabai merah, dan jagung muda. Maaf tadi waktu miris jagung mudanya nggak kerekot ya teman-teman, dan daun bawang. Jadi banyak yang waktu saya motong-motong nggak kerekot, tapi sudah saya tulis di kolom deskripsi bahan-bahannya ya teman-teman. Setelah itu kita aduk, kita tumis hingga sampai semuanya matang dan hingga semuanya layu ya teman-teman. Jadi jangan terlalu kelembean. Tumis hingga sampai semuanya layu. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa dikoreksi rasa, tapi ini kalau menurut selera saya dan rasa orang di rumah sini ini udah pas banget. Manis asin gurihnya, ada pedas-pedas dari lada bubuknya teman-teman. Setelah itu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah hasilnya teman-teman, resep dari capcay kuah ala restoran Hongkong. Tampilannya cantik, berwarna-warni, menggugah selera makan. Sekarang kita lanjut ke menu yang kedua. Di menu yang kedua, bahan utama saya punya 100 gram daging sapi. Ini saya cincang daging sapinya. Saya beli di pasar, ini harganya $25 teman-teman. Nah ya, sebelum dicincang daging sapinya dicuci bersih terlebih dahulu. Setelah itu kita cincang hingga sampai dengan halus. Kalau kalian punya chopper boleh dichopper. Nah, ini daging sapinya udah kita cincang halus, lalu kita masukkan ke dalam mangkok yang sudah saya sediakan. Lalu kita tambahkan, di sini saya punya daging ikan giling. Saya belinya daging ikan giling yang sudah dimarinasi dari pasar ya teman-teman. Jadi kita nggak usah dimarinasi lagi di rumah. Ini kita siram dulu pakai air bersih biar lebih bersih. Lalu kita aduk hingga sampai dengan tercampur rata, campur dengan daging sapi yang sudah kita cincang tadi. Jadi ini saya belinya daging ikan gilingnya itu udah dimarinasi dari pasar. Jadi kita pulang ke rumah itu udah nggak perlu dimarinasi lagi. Udah rasanya itu udah cukup, gurihnya, asinnya itu udah cukup. Nah, setelah kita masih keras ya teman-teman. Jadi kalau masih keras dan kental seperti ini, kita tambahkan sedikit air biar agak sedikit lembek adonannya itu. Tambahkan air secukupnya aja. Jadi diaduk hingga sampai benar-benar daging sapi dan daging ikan gilingnya itu tercampur merata. Tapi kalau kalian nggak mau atau lagi nggak ada daging sapi ya teman-teman, boleh di skip daging sapinya. Tapi orang sini tuh kadang-kadang kalau nggak pakai daging sapi biasanya dicampur dengan sauyuk. Kalau bahasa Hongkong tahulah kan sauyuk itu apa kan? Nah seperti itu. Nah kalau udah seperti ini teman-teman,
Ini udah hampir kalis dan udah hampir tercampur merata. Lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut, di sini saya punya 1 potong tahu putih. Ini ukuran besar. Ini ukurannya itu sebenarnya 2 potong teman-teman. Tapi kemarin udah saya ambil setengah potong dibuat masak yang menu lain. Jadi ini masih sekitar 1,5 potong. Jadi makanya besar banget ini potongannya ini. Setelah itu kita belah menjadi 2. Kita potong-potong seperti yang kalian lihat di video. Lalu kita ambil 2 sendok teh tepung maizena. Nah, fungsinya tepung maizena itu untuk perekat ya teman-teman. Ini ikan giling yang sudah kita marinasi tadi, yang sudah kita adon dengan daging sapi. Nah, caranya nempelin daging sapi ke tahu seperti ini. Kita olesin atau kita taburin tepung maizena di tahu seperti ini teman-teman. Setelah itu kita tambahkan daging giling seperti ini. Nah, fungsinya itu nanti kalau digoreng itu daging giling atau ikan gilingnya ini nggak lepas dari tahunya ya teman-teman. Jadi tetap nempel, tetap lengket. Jadi fungsinya tepung maizena itu untuk perekat. Lakukan semua sampai dengan selesai, sampai dengan habis. Nah, ini udah selesai teman-teman. Lanjut kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak secukupnya. Lalu ini tahunya yang sudah kita tempelin pakai
daging giling tadi kita goreng dengan cara seperti ini, dagingnya di bagian bawah ya teman-teman, seperti ini. Nah, cara gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil agar kuning lebih kuning merata dan matangnya itu meresap sampai ke dalam. Nah, ini daging sapinya tadi itu atau daging gilingnya itu masih ada sisa ya teman-teman, karena tahunya udah nggak ada lagi, jadi dagingnya ini saya bulet-buletin aja, kita goreng seperti ini, kita masak sekalian karena bingung mau mau dimasak apalagi nggak ada menunya ya teman-teman, jadi seperti ini aja. Nah, sambil dibolak-balik seperti ini. Dan gorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil kita bolak-balik ya teman-teman, jadi biar ininya itu merata. Kalau udah seperti ini, kita tambahkan setengah mangkok kecil air ya teman-teman. Ini saya pakainya air panas atau air mendidih biar lebih cepat matang. Setelah itu kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram dan 1 sendok teh gula putih. Jadi ini bumbunya cukup seperti ini aja, tambahkan saus tiram dan gula putih ya teman-teman, biar ada rasanya, ada manis-manisnya ya teman-teman, seperti itu. Nah, setelah kita tambahkan saus tiram, kita tambahkan gula putih, kita masak hingga sampai dengan kuahnya atau sausnya ini menyusut dan mengering. Jangan lupa sambil dibalik ya teman-teman, jadi biar lebih meresap bumbunya itu. Nah, kalau udah seperti ini udah sausnya atau kuahnya ini udah menyusut, udah mengering seperti ini teman-teman. Lalu kita matikan kompor, kita angkat, dan ini yong taufunya udah siap untuk disajikan. Seperti inilah cara membuat yong taufu atau tahu putih daging giling, cara ala Chinese ya teman-teman. Ini banyak cara resep tahu ikan giling, itu mau dari segi apa aja ya teman-teman. Bisa untuk ide jualan di rumah, kalau bisa di rumah ya teman-teman, bisa juga buat menu makan malam, makan siang, ataupun cemilan juga enak. Nah, tampilannya cantik dan rasanya pun ini enak banget teman-teman, gurih, manis, asinnya pokoknya pas banget. Sekarang kita lanjut di menu yang ketiga. Nah, menu yang ketiga ini saya punya 1 ikat sawi Thailand. Ini sawinya udah saya cuci bersih dan udah direndam dengan air garam selama dengan 15 menit. Maaf tadi waktu proses mencuci atau merendam gak saya rekod karena ini durasinya kepanjangan ya teman-teman. Jadi ini yang pasti sawinya sebelum kita potong-potong, sebelum dipetikin, dicuci bersih dan direndam dengan air garam. Nah, fungsinya direndam dengan air garam itu biar kalau ada bakteri, racun ataupun ulat-ulat kecil itu mati dan
keluar ya teman-teman. Nah, cara petiknya seperti ini, karena ini batang sawi kailan ini kan keras ya teman-teman. Jadi kulitnya kita kupas seperti ini. Jadi kalau dalamnya itu enak. Kalau nggak dikupas dia keras, tapi harus dikupas seperti ini biar lebih enak. Nah, kita petikin hingga semua sampai dengan selesai. Setelah kita petikin sawi kailan ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Dan ini nggak usah dicuci lagi karena ini sudah dicuci bersih ya teman-teman. Setelah itu di sini saya punya 150 gram daging sapi yang sudah diiris melebar seperti ini. Saya beli daging sapi itu udah seperti ini ya teman-teman di Hongkong. Ini daging sapinya memang khusus untuk ditumis-tumis. Nah, ini kita udah dicuci bersih, lalu kita pilihin. Kalau yang terlalu panjang kita potong menjadi 3 bagian atau 4 bagian ya teman-teman. Kalau yang nggak terlalu panjang kita potong jadi 2. Pokoknya ya disesuaikan aja lah. Seperti itulah teman-teman, seperti yang kalian lihat di video seperti ini. Nah, setelah kita potong-potong ini daging sapinya, kita masukkan dulu ke dalam wadah dan kita marinasi. Nah, bumbu marinasinya di sini kita tambahkan 1 sendok teh gula putih, 1 sendok teh tepung maizena, 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Boleh menggunakan kaldu bubuk apa aja, boleh juga di skip bagi yang nggak suka. Lalu tambahkan 1 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap asin, dan 1 sendok teh lada bubuk. Setelah itu kita aduk hingga sampai semua tercampur merata. Setelah kita aduk ini teman-teman, karena ini masih kental ya teman-teman, jadi biar agak sedikit ada kuah-kuahnya ataupun lebih mencair, lebih lembut, nanti kita tambahkan air putih secukupnya. Jadi biar daging sapinya itu nggak keras. Dan memarinasi daging sapi jangan dikasih garam, biar daging sapinya itu nggak keras atau nggak alot ya teman-teman. Nah seperti ini. Setelah kita marinasi, ini kita diamkan dulu selama dengan 15 atau 10 menit biar lebih meresap. Sambil kita menunggu marinasi, kita mau bikin bumbu tumis. Di sini ada 2 siung bawang putih. Kita memarkan aja, lalu kita ambil 3 iris jahe. Cukup
cukup seperti ini aja. Dan ini bawang putihnya sudah kita memarkan, lalu kita kupas. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita nyalakan api kompor. Ini airnya sudah saya rebus dan mendidih. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu kita masukkan atau kita rebus sawi kailannya tadi selama dengan 1 menit, atau direbus sampai dengan mendidih ya teman-teman. Setelah kita rebus selama dengan 1 menit dan sampai mendidih, lalu ini kailannya atau sawinya ini kita angkat dan kita tiriskan, airnya kita buang. Kenapa fungsinya sayurnya harus direbus terlebih dahulu selama dengan 1 menit? Jadi nanti waktu proses tumisnya nggak terlalu lama ya teman-teman. Jadi cukup dibulak-balik aja udah mateng seperti itu. Nah ini airnya kita buang karena ini udah nggak dibutuhkan lagi airnya. Dan sawinya kita tiriskan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut nyalakan lagi api kompornya. Kita panaskan 2 sendok teh minyak. Kita tumis bawang putih bersama dengan jahe yang sudah kita memarkan. Tumis hingga sampai dengan harum, hingga sampai dengan layu dan berubah warna. Kalau udah seperti ini, kita tambahkan daging sapi yang sudah kita marinasi tadi. Lanjut kita aduk, kita tumis hingga sampai semua tercampur rata. Kita masak sampai daging sapinya berubah warna. Jadi ini daging sapinya itu cepet banget matangnya teman-teman. Jadi tumis-tumis aja hingga sampai dengan daging sapinya berubah warna. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama daging sapinya bisa alot, bisa keras dan gak enak. Setelah itu kita tambahkan sedikit air biar cepat matang ya teman-teman. Nah kita masak, kita aduk-aduk hingga sampai dengan kuahnya mengental atau sausnya itu mengental ya teman-teman. Dan daging sapinya itu berubah warna. Nah setelah seperti ini daging sapinya udah berubah warna, lalu kita masukkan sawi kailannya tadi yang sudah kita rebus selama dengan 1 menit. Nah kalau udah kita tambahkan sawinya seperti ini, kita aduk-aduk, kita bolak-balik, kita tumis-tumis selama dengan beberapa detik aja, lebih kurangnya 1 menit ya teman-teman. Setelah itu jangan lupa dikoreksi rasa, tapi ini kalau menurut saya rasanya ini sudah pas banget dan nggak pakai lama, langsung aja ini kita matikan api kompor dan kita tumis sawi kailannya, kita angkat, kita masukkan ke piring tadi dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah menu yang satu ini teman-teman, ini biasanya juga ada di restoran Hongkong ya teman-teman. Jadi tumis-tumis seperti itu sebenarnya simpel banget, tapi ini kalau sudah di restoran harganya itu mahal banget teman-teman. Nah ini sawinya masih tetap cantik, tetap hijau, rasanya tuh enak, daging sapinya mateng dan tetap lembut dan gak keras. Sekarang kita lanjut di menu yang keempat. Di menu yang keempat saya ingin berbagi resep lagi tumis brokoli, sosis dan jamur. Ini enak banget dan yang pastinya kalau sekali mencoba bikin ketagihan.
Nah, di sini saya punya 1 bonggol brokoli dan 4 lenjer sosis yang sudah saya potong-potong. Brokolinya udah dipotong-potong. Bumbu tumisnya di sini ada bawang putih yang sudah dimemarkan dan ada 1 bungkus jamur simenji yang sudah dicuci bersih ya teman-teman. Jadi bahannya udah saya sediakan setengah jadi. Sekarang kita mau bikin sausnya terlebih dahulu. Nah, untuk sausnya di sini kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram. Lalu tambahkan kaldu bubuk 1/4 sendok teh. Satu sendok teh gula putih. Satu sendok teh tepung maizena. Setelah itu ini kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Setelah kita aduk, ini kita tambahkan air putih secukupnya. Aduk lagi hingga semuanya mencair dan tercampur merata. Nah, kalau udah selesai kita bikin sausnya ini teman-teman, kita sisihkan terlebih dahulu. Oh iya, lupa ini saya tambahkan kecap ya teman-teman. Hampir lupa itu. Tambahkan 1 sendok makan kecap asin. Kita aduk lagi. Nah, kalau udah seperti ini, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu sausnya, teman-teman. Lanjut kita rebus air, kita tunggu airnya sampai dengan mendidih. Setelah airnya mendidih, kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng dan 1 sendok teh garam. Setelah itu kita rebus brokolinya selama dengan 1 menit. Setelah kita rebus brokolinya selama dengan 1 menit, lalu ini kita angkat dan kita sisihkan, kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, fungsinya itu brokoli kenapa direbus? Ada yang bilang takut nanti vitaminnya hilang. Sebenarnya vitaminnya nggak hilang ya teman-teman, asal kita ngerebusnya nggak terlalu lama. Jadi ini direbus fungsinya biar lebih, masaknya pertama biar lebih cepat. Yang kedua, kalau ada bakteri atau ulat-ulat kecil itu
bisa mati dan keluar. Nah, setelah kita rebus sebentar seperti ini air bekas rebusannya kita buang. Lanjut kita nyalakan api kompor lagi pakai wajan yang lain. Kita tumis bawang putih bersama dengan sosis. Kita masak berbarengan. Jadi sosisnya dan bawang putihnya matangnya berbarengan ya teman-teman, seperti ini. Nah, setelah sosisnya berubah warna seperti ini teman-teman, lalu kita tambahkan brokoli yang sudah kita rebus selama dengan 1 menit tadi. Kita aduk, kita tumis hingga sampai semua tercampur rata. Lalu kita tambahkan jamur timenti yang sudah dicuci bersih. Setelah kita tambahkan semua bahan seperti ini, kita masak, kita tumis sampai dengan tercampur rata. Ditumis selama dengan 2 menit aja. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini sudah semua tercampur rata dan jamurnya udah mulai melayu. Lanjut kita tambahkan saus yang sudah kita bikin tadi. Nah, cara menambahkan sausnya seperti ini teman-teman, pakai sendok diratain jadi biar lebih merata. Nah, fungsinya kenapa tidak pakai tadi saya tambahkan tepung maizena, jadi rasanya itu biar lebih menempel dan melekat kepada seperti jamur, brokoli dan sosis. Nah, lanjut kita tumis hingga sampai semua tercampur rata dan benar-benar ini sausnya mengental. Nah, kalau udah seperti ini jangan lupa dikoreksi rata. Nah, di sini nggak perlu ditambahkan bumbu apa-apa lagi, jadi udah sangat simpel seperti ini aja teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau menurut saya ini rasanya udah pas banget, manis asin gurihnya. Lalu ini kita aduk-aduk, kita tunggu sampai dengan benar-benar kuahnya ini meresap dan lebih mengental. Nah, ini kuahnya atau sausnya itu sudah lebih mengental ya teman-teman. Langsung aja ini kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, tumisan ini selain dari enak, mudah, simple, tampilannya cantik dan bervitamin. Sekarang kita lanjut di menu yang kelima. Nah, menu yang kelima ini saya punya 2 buah tomat. Ini tomatnya kita belah-belah atau kita potong-potong seperti ini sesuai selera ya teman-teman. Pastikan tomatnya itu sebelum dipotong-potong
kita cuci bersih terlebih dahulu. Kalau kalian tomatnya mau ditambahkan porsinya ya monggo, karena ini kan disesuaikan seberapa banyak yang mau makan ya teman-teman. Nah, setelah kita potong-potong ini tomat, lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu ke dalam piring yang sudah kita sediakan. Lanjut, di sini saya punya 1 bungkus jamur simenji. Ini jamurnya kita keluarin dulu dari kotaknya, lalu kita potong bagian akarnya. Setelah kita potong bagian akarnya seperti ini, kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kalau mau dimasak baru dicuci teman-teman. Jadi untuk jamur jangan direndam, dan kalau mau masak baru dicuci. Setelah itu saya punya 1 ikat ini daun bawang yang sudah dicuci bersih. Jadi pastikan bahannya sebelum diolah dicuci bersih terlebih dahulu. Lalu kita potong di sini memanjang korek api. Setelah kita potong daun bawangnya, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut kita mau bikin bumbu tumisnya. Untuk bumbu tumisnya di sini saya menggunakan bawang putih. Di sini ada 3 siung bawang putih. Kita memarkan terlebih dahulu, lalu ini kita kupas kulitnya. Setelah kita memarkan, lalu ini kita belah aja menjadi 2 atau 3 biar berpisah seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian mau dicincang kasar juga boleh, tapi di sini saya mau tekstur bawangnya seperti ini, masih kasar dan rasanya punya rasa tersendiri. Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita ambil 1 mangkok bersih dan 3 butir telur ayam. Nah, setelah telur ayam ini kita pecahkan, lalu ini telur ayamnya kita kocok lepas. Kocok hingga sampai benar-benar mencair dan hingga sampai benar-benar putih dan kuningnya itu tercampur ya teman-teman. Setelah telurnya ini kita kocok lepas, lalu kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Setelah kita panaskan minyak, kita dadar ini telurnya atau kita goreng, dan kita bikin telur urak-alik. Kita goreng ya teman-teman. Setelah itu ini wajannya, lanjut aja kita tambahkan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putih hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna.
kita tambahkan tomat yang sudah dipotong-potong, tumis hingga sampai dengan layu. Tambahkan 1 potong gula merah. Satu sendok teh garam, 1/4 sendok teh penyedap rasa, dan 1/4 sendok teh kaldu jamur. Tambahkan 1 sendok teh gula putih. Lalu kita masak, kita tumis hingga sampai semua tercampur rata. Masak hingga sampai dengan gula merahnya tadi larut ya teman-teman. Nah, untuk air di sini nggak perlu ditambahkan air karena ini tomatnya udah mateng, jadi banyak mengandung air ya teman-teman. Jadi nggak perlu ditambahkan air. Kalau ditambahkan air nanti jadi sayur. Nah, kalau udah seperti ini teman-teman, ini tanpa ditambahkan air juga, tomatnya udah mengeluarkan air seperti ini. Lalu kita tambahkan jamur simenci yang sudah dicuci bersih. Aduk hingga sampai dengan jamurnya ini layu. Kita masak sampai dengan jamurnya layu ya teman-teman. Kalau udah seperti ini jamurnya udah mulai melayu, tambahkan daun bawang yang sudah kita potong. Tumis sampai dengan daun bawangnya layu. Terakhir tambahkan telur yang sudah kita urak-arik. Setelah itu dikoreksi rasa, ini rasanya udah cukup manis asinnya ya teman-teman. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat dan kita masukkan ke piring tadi, dan ini sudah siap untuk disajikan. Dinikmati sama nasi anget itu di musim dingin seperti ini. Wah, mantep banget teman-teman. Ini hasilnya, tampilannya cantik, rasanya itu enak dan bikin tambah nafsu makan. Sekarang lanjut di menu yang ke-6. Nah, menu yang ke-6 ini saya punya terong ungu. Ini terongnya udah dicuci bersih. Di sini saya pakai 1 buah aja terong ungu. Ini kita iris seperti ini ya teman-teman. Seperti yang di video. Iris sampai dengan selesai. Setelah terongnya kita iris melebar seperti ini, lalu kita iris memanjang. Nah, untuk ukuran tebal tipisnya seukuran uang koin. Nah, setelah terongnya ini kita iris seperti ini, lalu ini kita masukkan dulu ke dalam wadah yang lebih besar.
Setelah itu kita tambahkan garam. Di sini saya tambahkan 1,5 sendok teh garam. Lalu kita aduk hingga sampai semua tercampur rata. Dan ini terongnya kita marinasi dengan garam selama dengan 30 menit sampai dengan terongnya mengeluarkan air. Setelah itu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, sambil nunggu terongnya kita marinasi, di sini saya punya 1 buah cabai hijau. Ini cabai hijau merah, cabai hijau besar. Lalu kita belah menjadi 2. Setelah itu kita buang bagian isinya. Untuk agar lebih bersih, ini dari bijinya ini kita siram dengan air dulu ya teman-teman. Jadi biar benar-benar nggak ada bijinya lagi. Nah, setelah itu ini cabai hijaunya kita iris menyerong seperti ini teman-teman, agak melebar dan menyerong ya teman-teman. Setelah selesai kita potong-potong cabenya, lalu di sini saya punya 3 potong tahu goreng. Nah, ini tahunya, karena tahunya itu besar, jadi di sini saya belah dulu, baru saya potong menjadi 3 bagian. Jadi 1 tahu dipotong menjadi 6. Di sini saya potongnya memanjang, saya kombinasikan dengan terong dan cabai hijaunya teman-teman. Jadi nanti di waktu di tampilan di piring saji, waktu kita sajikan itu lebih terlihat cantik. Kalau udah seperti ini, lalu ini kita sisihkan dulu ya teman-teman, cabai sama tahunya. Nah, untuk bumbu tumisnya di sini saya punya 4 siung bawang putih. Lalu kita memarkan dan kita kupas kulitnya. Setelah itu bawang putihnya kita cincang kasar. Setelah bawang putihnya kita cincang kasar, kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini terongnya yang sudah kita rendam selama dengan 20 menit. Kita tambahkan air, lalu ini kita bilas dan kita peras. Nah, kenapa fungsinya kita rendam dengan garam tadi ya teman-teman, lalu kita peras dan kita cuci bersih seperti ini, kita bilas, diperas, gimana ngomongnya itu seperti inilah teman-teman. Nah, fungsinya itu agar getahnya itu keluar, getahnya hilang, dan terongnya itu tetap cantik, tetap ungu di waktu kita masak, dan terongnya itu nggak berubah warna. Setelah itu di sini saya mau bikin bumbu sausnya. Untuk bumbu sausnya teman-teman, di sini saya tambahkan saus tiram, satu sendok makan, satu sendok makan kecap asin,
1/4 sendok teh kaldu jamur, 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula putih. Lalu kita aduk hingga sampai dengan semua tercampur rata. Lalu tambahkan air. Setelah itu kita aduk hingga sampai dengan semuanya mencair dan tercampur rata ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau udah seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita menyalakan api kompor dan kita panaskan minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu yang sudah diminyakkan kasar seperti bawang putih. Tumis hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Nah, di sini saya minyaknya saya kasih agak banyak karena saya mau tumis terong, jadi nanti warnanya tetap cantik ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya atau bawangnya ini sudah berubah warna, lalu kita tambahkan terong yang sudah kita peras dan sudah kita bersih tadi. Tumis hingga sampai dengan semua tercampur rata dan sampai dengan terongnya ini layu. Setelah itu tambahkan tahu goreng. Kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah seperti ini terongnya udah benar-benar layu teman-teman. Dan ini terongnya masih tetap cantik, tetap ungu. Lalu kita tambahkan saus yang sudah kita bikin tadi. Sambil diaduk-aduk agar tidak ada yang mengenap di bawah ya teman-teman. Kita lanjut lagi tumis hingga sampai dengan sausnya mengental. Nah, ini sausnya udah mulai mengental teman-teman, jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah itu kita tambahkan cabai hijau. Kita aduk lagi, kita tumis hingga sampai dengan cabainya layu. Ini rasanya itu udah pas, manis, asam gurihnya. Nah, kalau kalian mau yang rasanya pedas, cabenya itu cabai bijinya jangan dibuang, atau boleh ditambahkan cabai rawit ya teman-teman. Karena di sini saya memang masaknya itu porsinya menu Chinese, jadi memang nggak pedas. Nah, ini kuahnya atau sausnya udah benar-benar mengental dan cabenya ini udah layu. Lanjut kita matikan api kompor. Dan ini kita angkat. Kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Terima kasih teman-teman udah nonton video dari saya. Inilah 6 resep tumisan ala Chinese yang sudah siap untuk disajikan. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.